Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast Man 1 Kota Padang. Oke Sobat Mansapa, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dan edisi hari ini juga bakalan beda banget dari podcast-podcast kita di minggu-minggu lalu. Dan hari ini aku ngambil alih kerjaan dari host aslinya dulu. Itu ada host aslinya, ada Windy Kasmita. Kakak itu lagi ya bed rest lah, istirahat. Moga cepat sembuh ya kak. Nah kali ini nggak usah lama-lama lagi karena ini pembicaranya sangat-sangat luar biasa kali ini nih. Dan sebelum kita mulai pembicaraan ini, aku mau ngasih tahu buat teman-teman yang hobi dengerin streaming podcast, teman-teman bisa streaming podcast kita di platform musik digital yang teman-teman sukai. Contoh ada Spotify, teman-teman bisa dengerin podcastnya dan juga bisa lihat podcast-podcast lainnya di YouTube kita di Man 1 Kota Padang. Nah, kita bakal mulai nih podcast kita bareng orang yang sangat luar biasa nih teman-teman. Alumni Man 1 Kota Padang. Enggak luar biasa juga. Ini ada Bang Al nih. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini, kita harus kenalan dulu nih. Ya gak Bang Al? Ya, boleh. Nah, kalau kata orang, gak kenal maka tak tahu dulu kalau kita namain ya. Nggak kenal jangan sayang-sayangan. Nggak kenal maka itu. harus tahu dulu atau ta'aruf dulu ya Bang. Oke, silakan Bang Al, kenalkan diri dulu sebagai alumni juga ya di Man 1. Thank you Bang Bizar ya, guru yang sempat mengajarkan nasihat kami di Man 1. Masya Allah, siap. Ya, perkenalkan nama Almahdi Saputra, teman-teman semua yang nonton ya. Panggilan Al, dulu alumni di Man 1 angkatan 18 Bang. Wah, tamatan 2018 Tamatan 2018, masuknya dulu 2015 ya. 15 ya. Kan 3 tahun. Udah 6 tahun aja sekarang tamat dari Man 1. Udah alumni ya. Berarti bukan angkatan corona ya. Bukan angkatan corona, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah ya. Siap. Nah, kesibukan sekarang nih Bang Al. Kesibukan kemarin kan udah selesai kuliah Bang, udah selesai bener. 1 sarjana. Alhamdulillah lanjut S2, tapi belum mulai kuliah. Insya Allah Februari ini mulainya tanggal 6. Kemudian kesibukan lain selain saya tinggal masjid Bang. Oh iya masjid. Okay. Kalau masjid biasa lah. Benar. Kegiatan agenda di masjid, ada ngajarnya juga. Benar. Ya. Oh, seorang ustadz juga di Sobat bukan hanya seorang mahasiswa yang sangat hebat, juga beliau ini juga seorang ustadz ya. Di masjid mana ya Bang? Di Masjid Darul Falah Bang, di Lima Manis. Oh, di Lima Manis. Oke. Ini dulu waktu kuliah ini kan kita flashback dulu ya Bang, sebelum kita bicarain tentang gimana kesibukan Bang Al sekarang. Dulu waktu kuliah nih, jalur masuk kuliah dulu jalur apa nih Bang Al? Jalurnya SB Bang. SB berarti undangan? Bukan. Ujian ya? Ya, ujian. Itu ada sejarah sedikit tuh Bang. Gimana? Ini kita tunggu di teman-teman sama. Ini cerita ini kita tunggu. Menarik kalau sejarahnya. Kalau dinilai di kelas dulu nggak ketinggalan lah dari yang lain. Alhamdulillah kalau secara perankingan lumayan gitu kan. Kemudian bisa lolos juga SNMPTN. Nah, pas SNMPTN itu ada menarik ceritanya Bang. Gimana? Waktu itu kami ada 2 orang satu kelas. Kebetulan pengen ngambil jurusan di ilmu hukum UNAN dua-duanya. Ngambil di ilmu hukum UNAN. Ya, kebetulan teman itu dia bilang Bang, Al mau lah kali ini aku yang ngambil gitu ya. Aku ngambil hukum, kata Ibu Arnelis kan nggak boleh tuh Bang. Bu Arnelis ya ambil jurusan di satu kampus. Bener. 2 orang gitu kan. Satu jurusan. Akhirnya dia mohon lah sekali ini aku pengen masuk kali hukum lah, kamu ambil yang lain lah. Ini gitu. Cewek cowok? Cewek. Iya, cewek ya, ini selalu benar. Teman ya. teman kita kasih ya. Nggak apa-apa lah ya, kita coba aja atau kita coba daftar juga. Akhirnya aku lepas Bang. Kasih ke dia jurusan itu hukum kan. Iya. Aku ngambil juga SNMPTN, tapi yang SNMPTN bukan jurusannya hukum. Aku ambil itu sejarah. Satu lagi bahasa Inggris di UNAN. Ada juga bahasa Inggris. Ada satu lagi sosiologi. Karena kita kan kalau anak IPS sosiologi itu bisa impian ya. Diincar-incar. Terus ya pas udah daftar, udah ikuti prosesnya. Rupanya teman yang daftar melalui jalur SNMPTN yang ambil hukum itu lolos. Tapi kita yang nggak lolos SNMPTN Bang. Nggak lolos SNMPTN dan itu kayak nyesek gimana ya? Yang nyeseknya ada kayak kok nggak gue aja yang ngambil kemarin, ada perasaan gitu lah, kok nggak kita aja yang ngambil gitu kan ya. Harusnya itu jatah gua. Harusnya itu jatah gua ya. Tapi kok harus
Ya tapi nggak apa-apa, kita mikir mungkin ada jalur lain gitu kan. Nggak lolos SNMPTN. Terus ngambil SB. Ini sejarah ngambil SB karena kan kalau udah nggak lolos SN pasti satu-satu jalurnya adalah SB. Karena di SB itu kita nggak ada les, kita nggak ada ikut course-course tertentu lah yang mengenai dengan SBMPTN. Akhirnya coba modal nyali aja, nekat gitu kan, ambil SBMPTN, jurusannya hukum pertama. Balik lagi pengen ambil hukum, mana tuh di jalur SB ini lolos. Ya setelah daftar ikuti proses ujian, alhamdulillah lolos SB. Jadi kalau kita ambil pelajarannya mungkin ini pengorbanan yang kita berikan, tetapi Allah balas dengan hal yang memang kita inginkan dari awal. Benar-benar. Gitu kita memberikan kemudahan untuk orang lain. That's right. Pasti Allah akan memberikan kemudahan untuk kita juga. Betul. Dan kita gitu. Emang menginginkan itu juga dari awal. Ya, mengingin itu dari awal. Kita berkorban sedikit. Ternyata Allah balas kebaikan dengan cara yang lain. Gitu. Itu luar biasa banget. Itu bisa sobat Mansapa tiru nih. Buat adik-adik yang kelas 12 sekarang mungkin bisa ditiru nih sedikit cerita Bang Al. Tapi saya tidak menyarankan ya, cuma bagi yang punya keyakinan kuat aja ya. Betul. Nah Nah ini kita bicara tentang Bang Al nih. Katanya baru selesai wisuda kemarin. Betul. Kapan tepatnya itu Bang? September 2022 ini. 2022 itu sebagai, kalau di sini catatannya kita lihat catatannya. Di sini catatannya sebagai lulusan terbaik di Fakultas Hukum dan sebagai alumni Mansapa juga nih. Nah boleh gak gimana perjalanan Bang Al selama menjalani lika-liku kehidupan kampus katanya nih, gimana? Boleh sharing-sharing dikit nih Bang Al? Dibilang terbaik betul sebenarnya enggak Bang, karena kan terbaik itu ada tingkat-tingkatan tertentu ya. Jadi di UNAN itu ada beberapa periode wisuda. Ada wisuda 1, wisuda 2, 3. Kebetulan aku kemarin itu sudah 4. Jadi di wisuda 4, di masing-masing wisuda di UNAN biasanya ada lulusan terbaik. Dan penilaian untuk lulusan terbaik itu adalah berdasarkan nilai tertinggi IPK. Satu angkatan wisuda itu untuk, contohnya kalau aku kan di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu siapa nilai yang paling tinggi di satu periode wisuda itu. Oh berarti ini ada 4 periode, beda-beda tuh ya? Beda-beda orangnya. Dan itu bukan termasuk kepada lulusan terbaik yang ada di UNAN ya. Kalau UNAN kan ada kampus, ada fakultas. Nah yang lulusan UNAN-nya memang nggak ada diprioritaskan untuk lulusan terbaik, tetapi untuk fakultas ada. Nah di fakultas itu ya berdasarkan nilai terbaik satu angkatan kita dapat, alhamdulillah aku dapat nilai yang bisa bilang yang paling tinggi lah di angkatan wisuda itu. Luar biasa. Dan alhamdulillah dinobatkan sebagai wisudawan terbaik. Tapi kalau mau bicara tentang apakah ini udah terbaik dari segala aspek, ilmunya udah dapat belum tentu juga. Ya. Tapi ini dikatakan lulusan terbaik ini berarti dari semua teman-teman yang wisuda di angkatan itu ya Bang? Di angkatan itu. Berarti ini mewakili yang terbaiknya ya? Betul. Nah bagaimana nih perasaannya ketika wah gue jadi wisudawan terbaik nih, gimana perasaannya nih Bang? Ya perasaannya tentu syukur yang paling penting. Terus rasa terima kasih atas doa-doa orang tua. Kita seperti ini pertama tentu karena takdir Allah. Yang kedua karena emang dukungan, support dan doa orang tua itu yang nggak pernah. Doa orang tua yang nggak pernah berhenti. Karena kalau di keluarga saya Bang, itu biasanya tiap malam kami rutin terus video callan sama orang tua, VC kan sama orang tua. Dan itu ajang untuk bercerita, ajang untuk minta doa. Bahkan untuk setiap kegiatan yang akan kami lakukan itu kami mohon doa dulu. Selalu berbagi, selalu minta izin lah. Minta izin di grup, lagi ada kegiatan itu, mohon izin, mohon doanya semoga lancar. Jadi seperti itu diseringkan, dirutinkan dan alhamdulillah ngefek. Selama perkuliahan tadi Abang nanyakan apa sih lika-liku sebagai mahasiswa. Tentu lika-liku mahasiswa selain belajar, ikut organisasi, panitiaan, kita tentu nimbrung juga. Nah, hal-hal yang membuat berbeda mungkin kita berani tampil be yourself aja kayaknya Bang. Be yourself aja ya. Bener. Karena aku termasuk orang yang memang percaya diri, mau ngambil risiko. Jadi di kampus itu sekalipun untuk skalanya seperti Fakultas Hukum ya, ada juga teman-teman yang bisa dikatakan julidisme lah gitu ya. Orang julid gitu ya. Nah, orang-orang itu seringkali kayak kalau kita banyak nanya dia komentar ya. Kalau kita banyak saran, pokoknya sesuatu yang kita lakuin itu serba salah, terlalu aktif, terlalu aktif itu ya. Gak aktif, dosen nanya kok kelas ini gak ada yang aktif gitu kan ya. Gak aktif salah, aktif pun jadi serba salah gitu. Serba salah juga. Jadi serba salah. Benar-benar. Tapi kita di kampus memang kita coba
belajar dengan baik, be yourself. Kalau emang kita mau nanya aja. Atau bisa juga kalau orang bilang di kampus kita tuh kuliah nggak cukup hanya dengan pintar, tapi harus pintar-pintar ya. Kalau bahasa Minang harus pandai-pandai gitu kan. Kita mampu dekat dengan dosen, kita mampu menjalin komunikasi dengan baik dengan dosen tanpa melupakan tentu tugas kita sebagai mahasiswa segala macam. Dan itu kita lalui dengan baik dan ya alhamdulillah seperti itu Bang. Perasaannya senang ya, syukur alhamdulillah. Dan yang paling penting itu menjadi sebuah kebanggaan karena kita alumni Mansapa gitu. Luar biasa nih alumni Mansapa nih. Siapa yang bilang nih alumni Mansapa nggak jadi orang? Nih salah satunya alumni Mansapa jadi lulusan terbaik nih teman-teman di Fakultas Hukum UNAN. Nah ini Bang, kalau kata orang nih ada mitos yang ngomong, katanya buat apa sih ikut organisasi kampus? Lu nggak bakal sukses nih gara-gara ikut itu. Malah lu lama tamatnya jadi mahasiswa abadi. Nah, gimana nih pendapat Bang Al nih? Karena Bang Al juga kan ikut organisasi dan juga aktif di luar selain jadi mahasiswa ya Bang. Nah, gimana nih Bang? Aku mandangnya gini sih Bang. Kalau kita jadi mahasiswa hanya untuk belajar doang kayaknya nggak cukup. Gak cukup. Kalau kita mau belajar doang, ya kita bisa lah dari YouTube, Google. Lebih hebat. Ada semuanya. Ada semua gitu. Bener. Tetapi yang membuat berbeda menurut aku, baik mahasiswa pun siswa adalah bagaimana dia kemampuan berorganisasi. Karena di organisasi Bang, kita bukan hanya diajarkan berkumpul-kumpul doang enggak. Kita diajarkan komunikasi, kita diajarkan problem solving, kita diajarkan untuk kemudian membangun relasi. Relasi itu penting. Pengalaman-pengalaman seperti itu yang menjadi cerita-cerita menarik, ya menjadi hal-hal yang menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan selanjutnya. Contoh di masyarakat nih Bang. Kalau seandainya kita jadi mahasiswa, kita di kampus cuman hobinya kuliah aja, kupu-kupu istilahnya, pulang. Gua banget itu. Ya, gua. Udahlah kupu-kupu lama tamat lagi. Akhirnya kita nggak belajar ilmu bagaimana komunikasi dengan orang, gimana kita berhubungan dengan orang, kita nggak belajar. Akhirnya ya kalau dihadapkan dengan kehidupan yang lebih lagi setelah dunia kampus, kita akan canggung. Otomatis kita akan masuk dunia pekerjaan. Kita akan berbaur dengan orang. Nah, dengan organisasi kita sebetulnya belajar itu. Hal-hal prinsip itu yang kita pelajari. Bagaimana komunikasi dengan orang. Bagaimana kita kalau seandainya beda pendapat, bagaimana menanggapinya. Dan itu udah organisasi dipelajari. Dan yang paling penting itu organisasi mengajarkan kedewasaan secara emosional, perasaan. Dan juga bukan hanya kedewasaan dalam hal intelektual ya. Tapi yang tadi emosional. Kemudian kemampuan kita untuk berpikir ya, problem solving dan segala macam. Itu di organisasi. Jadi yang orang-orang ngomong mitos lu lama tua, ternyata enggak seperti itu ya, Bang. Enggak seperti itu juga. Malah lebih bagus dia ikut organisasi dan itu menjadi ada soft skill dia nanti. Ada soft skill. Dari sana dia bisa terjun langsung ke lapangan. Betul. Dia bisa mendapatkan kedewasaan secara emosional dan intelektual tentunya. Nah, cuman kan yang sering masalah itu adalah kalau kita terlalu fokus organisasi lupa akademik, itu masalah juga Bang. Itu masalah. Ujung-ujungnya nanti Anda di DO gitu ya. Anda di DO pulang kampung enggak. Nangis-nangis, gantung diri. Itu luar biasa. Itu yang bahaya. Yang harus dijaga itu keseimbangan. Kapan kita harus kuliah, kapan kita harus organisasi. Kuliah enggak cukup hanya dengan organisasi saja. Dan kuliah pun nggak akan lengkap kalau nggak ikut organisasi. Siap. Nah, ini berhubungan sama pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Nah, itu kan sibuk banget tuh. Jadi bagaimana cara manage waktu antara kuliah dan kesibukannya itu, Bang? Ya, kalau manage waktu banyak teori-teori ya, Bang. Maksudnya emang teori kapan kita harus prioritaskan sesuatu. Ada prioritas, contoh yang kita lakukan ini penting ya, tapi belum mendesak. Ada seperti itu. Skala prioritas. Skala prioritas. Ya, atau ini belum penting tapi mendesak. Atau ini penting, ini mendesak. Itu kan teori-teori yang bilang kayak gitu. Dan memang aku sendiri praktekin seperti itu. Kapan kita memang harus memprioritaskan sesuatu yang sifatnya mendesak. Siap. Atau nggak perlu kita lakukan sekarang karena belum mendesak walaupun penting. Berarti tergantung urgensinya. Tergantung urgensinya. Contoh dalam hal rapat organisasi lah. Ada rapat organisasi. Di waktu yang bersamaan di kampus kebetulan lagi ada kuis. Lagi ada kalau di kampus namanya kuis macam itulah kuis ya. Jadi kita ada post-test lah namanya kalau di kampus post-test. Nah, lagi ada rapat organisasi, kita harus post-test. Ya, pada saat yang bersamaan kita bisa dibilang ini sama-sama penting, Bang. Sama-sama mendesak. Tapi bagaimana kita mensiasati supaya yang kuliah nggak ketinggalan, post-test nggak ketinggalan, rapat nggak ketinggalan. Aku cobanya dengan
Pertama ikut proses dulu, ikuti prosesnya, kemudian izin sama dosennya Mas. Sebentar. Balik lagi komunikasi dengan dosen. Bentar. Itu penting tadi ya Bang. Komunikasi itu yang diajarkan juga dalam organisasi. Dan itu sering aku alami. Dan dosen sendiri emang memaklumi. Kalau emang udah selesai kegiatan ini, pas sudah selesai kita mau ngomong baik-baik, ini ada keperluan Bu, mau bahas tentang ini yang nggak bisa juga ditinggalkan, kita ikut. Benar. Ya, seperti itu. Atau solusi lainnya kalau memang kita udah full di kampus, full di proses itu, yang bagian di sini kita serahkan ke orang lain. Ada mewakili, ada yang diwakilkan ya Bang. Gitu ya. Berarti emang harus ada skala prioritasnya. Skala ya, Bang? prioritas, manajemen waktu itu penting sekali Bang. Nah dan ini juga berlaku nih buat teman-teman yang di OSIM nih. Apalagi OSIM 2023 yang lagi ikut LDKS ini. Nah teman-teman nanti kalau misalnya ada kegiatan di sekolah, teman-teman harus bisa manage waktu antara OSIM dan kegiatan kelas. Benar, harus ada skala prioritasnya. Gak harus teman-teman pentingkan ini atau pentingkan ini. Enggak. Jadi lihat dulu urgensinya ya Bang. Lihat urgensinya. Nah ini dia. Ikut sekolah apa aja nih sampai gelarnya panjang banget ya. Ini tadi nengok gelarnya pas perkenalan. Ini kita lagi LTKS itu teman-teman. Lagi LTKS di Villa Biru. Ini tadi nengok Bang Al nih perkenalan diri gelarnya Almadi Saputra SH CPS Surabaya. Ini apa nih coba bisa di spill dikit. Ya itu bagian juga dari passion lah ya kurang lebih karena aku suka orang yang ngomong pertama, yang kedua suka berbagi ilmu ke orang, yang ketiga aku sukanya orang-orang yang maksudnya sesuatu yang memberikan manfaat lah bagi orang lah. Nah jadi setelah sekalipun jadi mahasiswa aku ikut kegiatan yang gak ada organisasi, sifatnya pelatihan. Jadi yang CPS itu Certified Public Speaking. Aku ikut pelatihan public speaking yang emang itu disertifikasi. Kita ikut pelatihan nanti ada ujiannya, terus CPS. Nah ada lembaganya ada. Terus CSTM itu Certified Sekolah Trainer Motivator Indonesia. Karena aku dulu pengen banget jadi motivator Bang. Pengen jadi motivator. Karena mungkin ada cerita kita yang perlu kita bagikan ke orang. Agar orang mungkin tidak mengalami yang kita alami, atau yang sedang mengalami seperti kita mampu bangkit, mampu bertumbuh juga. Ada solusi ya, dia bisa menemukan solusi sendiri. Jadi pengen jadi motivator, maka ada kegiatan yang pelatihan untuk jadi motivator, kita ikut. Maka dapat gelar seperti itu. Mungkin pesannya untuk teman-teman yang lagi jadi siswa sekarang ya, yang di Man 1, cobalah dari sekarang kalau scroll sosial media jangan hanya TikTok doang. TikTok joget-joget doang, jangan itu doang. Tapi cari sesuatu yang karena ini kita bisa mendapatkan suatu perubahan. Karena ikut pelatihan ini ada ilmu baru, ada relasi baru, ada kenalan baru, ada sesuatu yang baru kita dapatkan. Dan harus cari ada yang value, yang bernilai untuk diri kita. Nilai itu penting Bang, karena dengan nilai itu kita akan aplikasikan dengan kehidupan nanti. Siswa-siswa yang dari sekarang udah sering ikut pelatihan akan beda banget dengan siswa-siswa yang sifatnya cuman ke sekolah doang. Gitu. Beda. Ada juga bedanya siswa-siswa yang fokus organisasi doang dan nggak pernah ikut pelatihan. Dan saran saya sama adik-adik, saran aku sama adik-adik yang lain adalah coba yang pertama itu ikut organisasi. Yang kedua cari pelatihan. Oke, kita tahan dulu. Berarti ini ada sedikit tips ya Bang. Nah kita bakal balik lagi ke sesi kedua, tetap di podcast kita Man 1 Kota Padang. Oke Sobat Masapa, kita balik ke podcast Man 1 Kota Padang. Ini makin seru nih ceritanya Bang Al. Tentang apa tadi itu? Kiat-kiat tadi atau apa tadi itu Bang Al yang kita tunda? Iya. Emang sengaja ditunda biar teman-teman lebih penasaran ya. Kita lanjut lagi Bang Al. Ini sambil minum juga boleh Bang Al? Iya. Udah dulu. Ya gimana tadi? Ini tips mengenai untuk jadi siswa nih atau gimana nih Bang? Untuk jadi siswa yang baik mungkin atau yang bisa bagi waktu atau bagaimana nih? Teman-teman yang lagi sekolah hari ini, khususnya adik-adik yang angkatan berapa sekarang nih Bang? Yang ini paling udah tuanya 22, 23. Ya untuk adik-adik Man 1 lah khususnya. Jadi siswa itu kita nggak cukup hanya mengandalkan masuk kelas, belajar pulang, nggak cukup itu. Tapi harus juga dibarengi dengan organisasi. Di organisasi salah satunya OSIM. Benar-benar. Salah satunya OSIM itu harus teman-teman masuki. Walaupun aku nggak OSIM Bang. Oh berarti nggak OSIM ya? Nggak OSIM dulu karena tapi public speakingnya lebih bagus. Lebih bagus nih. Karena ada cerita juga sebetulnya. Maka manusia ini penuh cerita. Nggak masuk OSIM dulu. Benar.
Tetapi ini disarankan bagi teman-teman masuk OSIM itu ajang belajar paling baik bagi teman-teman untuk belajar berpendapat, belajar ngasih saran, belajar menghargai pendapat orang, masuk OSIM. Benar. Ada lagi organisasi di sekolah ada ekskul. Ekskul ya. Masuk ekskul yang sifatnya mengembangkan diri kita. Pengembangan untuk minat bakat kita. Nasyid kita nih Bang, nasyid. Wah, nasyid dibaca nih. Ini alumni nasyid nih. Oh, saya bangga sekali. Kalau nasyid kita kan enggak muluk-muluk latihan nyanyi terus. Enggak. Pasti ada rapatnya. Ada evaluasi setelah. Ada kita ngasih pendapat. Bang, kayaknya kita harus kayak gini, Bang. Benar. Wah, ini gila dicerita Bang. Itu dilatih di organisasi, Bang. Benar. Di kelas apakah seperti itu? Ada juga. Coba kan beda-beda tipikal dosen, beda-beda tipikal guru, beda-beda cara ngajar. Ada guru tuh yang emang hobinya ngeluarin pendapat siswa terus. Digali pendapat terus. Ada. Tapi ada yang guru malah pergi satu arah saja. Ya kan, ada guru seperti itu. Nah, malah kalau di organisasi kita diajarkan mandiri, diajarkan berpendapat dan segala macam. Benar. Jadi ikuti organisasi. Salah satu yang terkecil itu ekskul, masuk OSIM, atau kalau mau yang lebih lagi kan banyak perkumpulan sekarang, ada kayak perkumpulan forum anak Padang gitu. Benar. Banyak organisasi yang bisa forum OSIS Sumbar juga ada tuh. Forum OSIS Sumbar. Jadi ikuti organisasi supaya teman-teman bisa belajar kedewasaan, belajar emosional, dan belajar hal-hal yang tidak didapatkan dalam kelas. Itu yang kedua. Jadi pertama tadi ikuti sekolah dengan baik, akademik harus diperbaiki. Yang kedua ikut organisasi. Yang ketiga manfaatkan forum-forum untuk melatih soft skill teman-teman. Dengan cara pelatihan. Nah, pelatihan itu kan salah satu yang harus diikuti adalah public speaking. Itu sangat disarankan, Bang. Karena Warren Buffett, seorang investor kawakan, dia bilang gini. Salah satu cara yang bisa meningkatkan kehidupan kita lebih baik dari hari ini adalah dengan belajar public speaking. Nah, jadi dengan teman-teman itu ikut pelatihan public speaking, ikut pelatihan hal-hal yang sifatnya soft skill, akan meningkatkan nanti value dirinya, dia juga akan lebih terpandang nanti. Nah, jadi sangat disarankan untuk ikut pelatihan-pelatihan. Jadi organisasi akademik jalan. Organisasi tidak bagus, lupa, kemudian pelatihan juga diikuti. Nah, itu bakal jadi siswa yang perfect insya Allah. Itu gila itu gila banget sih. Akademiknya jalan, dia juara kelas atau sampai juara umum. Organisasinya bagus, dia bisa berpendapat dan dia bisa menerima pendapat dari teman-temannya, dan juga dia pintar ikut pelatihan public speaking. Contohnya di depan kita ini teman-teman, nilainya akademiknya bagus. real nilainya bagus, organisasinya gila banget nih, jalan banget, dan juga hebat public speaking ini teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tadi ada nasyid di Sego. Kita tes dikit lah ya Ji, boleh ya? Kita tes dikit aja. Boleh dikit aja. Ini teman-teman sobat Mas apa penasaran deh. Coba dikit. Ada satu lah, aku bariton ya Bang. Masih ingat bariton ya. Benar, bariton dulu. Ini emang lagi serak betul Bang, tapi kita coba lah ya. Boleh ya. Syukurku penuh pasrahku panjatkan. Sampai itu doang Bang. Apa lagi? Udah. Ini berarti buat teman-teman Mas Apa, sobat Mas Apa yang penasaran gimana Bang Al kesehariannya, boleh nanti di follow IG-nya ya Bang. Boleh. Apa nih IG ya Bang? Al-Mahdi Saputra 99. Al-Mahdi Saputra 99. Nanti biar kita cantumin aja di bawah ini, nanti silakan follow ya. Nah, dikit lagi nih Bang, sebelum kita lanjut ke LDK, ada nggak sesuatu yang bikin diri Abang ini down, lagi terpuruk banget nih, dan bagaimana Abang mensiasatinya atau problem solvingnya gimana? Ada. Kalau bicara tentang down, pernah satu ketika saya tinggal di panti dulu Bang. Wah, di panti ya? Iya, tinggal di panti. Ya karena kondisi ekonomi orang tua yang sulit, sehingga nggak bisa melanjutkan sekolah. Dicari cara lain, gimana caranya saya bisa sekolah? Kemudian salah satu caranya adalah dengan masuk panti asuhan. Memang di sana disekolahkan, dikasih makan dan segala macam. Ada satu momen yang memang membuat aku down banget. Iya, gimana itu? Orang di sekitar sana bilang gini, orang tua kamu tuh cuman bisanya bikin anak doang gitu. Ketika anaknya udah dewasa diantarkan ke panti. Wah, itu down banget. Itu emang bikin kita nyesek, nangis, malah hari itu langsung aku telepon orang tua Bang. Langsung telepon ya? Emang bikin down. Orang tuh masih ada. Emang karena kategori miskin lah ya, karena nggak bisa ngelanjutin pendidikan karena uang gitu kan. Benar. Telepon orang tua, emang itu saat down banget Bang. Kita di posisi di bawah, dipurukin lagi sama orang itu ya, diinjak lagi lah dengan bahasa yang kita nggak enak. Itu bahasa emang nggak bagus banget. Ya nggak bagus banget. Apalagi buat yang kita yang kecil gitu ya, kita yang kecil. Salah satu cara yang
menghilangkan don terbaik itu kalau bagi aku Bang, pertama orang tua. Balik lagi ke orang tua. Hari itu aku telepon orang tua, cerita ke orang tua kalau kondisinya seperti ini, aku begini, dan orang tua ngasih. Emang tentu orang tua sedih ya, karena di posisi itu yang sebenarnya dipojokkan adalah orang tua. Ya. Tapi orang tua tetap ngasih semangat, jadikan itu sebagai satu langkah mundur untuk 1000 langkah ke depan. Benar, luar biasa. Itu quotes-nya keren tuh. Orang seperti itu memang perasaannya akan tahu sendiri kalau kita emang serius sungguh-sungguh. Jadi emang itu saat down Bang, emang down, sekolah malas kan ya. Kemudian keseharian pun jadi nggak enak karena ada hal yang seperti itu. Tapi memang balik lagi karena support orang tua. Itu pengalaman pertama yang bikin down. Kemudian ada juga pengalaman lain yang emang bikin down itu. Salah satunya kalau di kampus. Contohnya kayak kita ikut organisasi, ikut kepanitiaan, akademik jalan itu down Bang sebenarnya. Capek gitu. Capeknya ada. Kalau seandainya kita nggak kuat, ya harus dikorbanin satu. Contohnya mungkin kita nggak ikut kepanitiaan. Atau salah satu dikorbankan kita nggak ikut. Tinggal ke akademik atau organisasi. Itu bikin down juga ternyata. Dan salah satu untuk cara mengatasinya adalah sering-sering diskusi dengan orang yang emang kita anggap kita sejalan pikiran dengan dia. Sefrekuensi lah ya Bang. Sefrekuensi cerita sama dia. Atau katakanlah dia pengalaman. Bang, saya seperti ini Bang. Ada kendala begini Bang. Jadi dengan adanya sharing seperti itu, ternyata sharing is caring itu betul Bang. Sharing is caring gitu ya. Itu walaupun itu berlaku untuk perempuan sebenarnya. Tapi juga bisa untuk kita ya Bang. Bisa untuk kita. Jadi cari orang-orang yang emang kita percaya untuk cerita sama dia. Mana tahu dengan bercerita ada solusi-solusi baru yang kita temukan. Itu cerita sama orang yang kita percaya. Yang kedua, orang tua balik lagi Bang. Kembali lagi ke orang tua ya Bang? Aku kembali emang orang tua. Ini berarti emang paling dekat banget dengan orang tua ya? Harus Bang, harus. Kalau kita baca, dengar ceritanya Pak Basku yang punya Bas Rizal Koto itu Bang. Bas Rizal Koto. Beliau orang yang sangat memuliakan orang tua juga. Sangat memuliakan orang tua. Dan kan ada hadisnya nih Bang, kalau kita anak man kan sangat populer hadisnya. Harus. Apa tuh? Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Masya Allah. Murkanya Allah? Murkanya Allah termasuk. Karena murkanya orang tua juga. Benar. Ya, jadi salah satu keridhaan orang tua itu adalah dia mendengarkan cerita kita, dia kasih kita support, dia kasih kita semangat. Dan di balik itu mungkin ada entah berapa kali dia menangis dalam sholatnya, dalam sujudnya untuk kita gitu kan, untuk kebaikan anak-anak. Jadi kalau ada yang lagi broken home ya, lagi ada masalah sama orang tuanya, ya dekatilah kembali orang tua. Karena orang tua itu insya Allah solusi terbaik yang akan Allah berikan selagi mereka masih ada. Solusi dari segala masalah itu ya untuk diri kita, untuk anak-anak yang zaman-zaman sekarang ini, solusi terbaiknya emang cerita kepada orang tua. Mungkin bagi yang anak perempuan nih lebih dekat kepada orang tua laki-laki. Yang anak laki-laki mungkin lebih dekat pada orang tua perempuan. Dan apapun masalahnya, it's right. Orang tua adalah obatnya. Betul. Bukan kita mengecualikan kita emang kepada orang tua, tapi kepada Allah itu udah pasti. Iya, Allah itu udah pasti. Tapi jalurnya melalui jalur orang tua. Karena bagaimanapun ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Nah, ini ya dikit lagi nih Bang. Pesan nih buat adik-adik Mansapa nih, biar mereka lebih termotivasi, lebih tahu tujuannya ke depan gimana? Ya, untuk lebih tahu tujuan, pertama self awareness. Bahasa kitanya tahu diri. Ya benar. Tahu diri. Kalau teman-teman tahu diri teman-teman siapa? Gimana deh Bang? Ya, jadi pesan untuk teman-teman yang ingin tahu tujuannya seperti apa, motivasinya apa. Bahasa kerennya self awareness. Bahasa kitanya tahu diri. Tahu diuntung. Iya. Kita ini siapa? Kita ini sekarang pada posisi yang bagaimana? Kita ini udah jadi siswa hebat banget atau belum? Udah jadi siswa yang bisa bersaing atau belum dengan siswa lain? Harus tahu diri Bang. Dengan tahu diri itu kita, kalau orang tua aku ngasih pesan gini, kita itu dari mana? Kita itu siapa? Kita itu dari mana? Kita mau kemana? Apa tujuan kita? Harus ditanya sama diri kita. Dan itu harus ditanamkan ya. Diri yang jawab sendiri. Siap. Nah kalau ditanya kita ini siapa? Kita dari mana? Apa sih tujuan kita? Mau kemana kita? Iya, itu harus tanya. Pertama self awareness. Jadi tahu dirilah teman-teman. Kalau seandainya memang kita masih kurang, ya cukupi. Iya, perbaiki. Iya. Kalau seandainya teman-teman masih kurang belajar. Yang kedua tipsnya belajar.
Tipsnya belajar. Yang kedua belajar. Yang pertama tahu diri, yang kedua tahu diri, belajar. Karena hanya dengan belajar kita mampu memperbaiki diri kita yang masih kurang saat ini. Belajar kan nggak soal dalam kelas. Banyak membaca, banyak dengar cerita orang. Kemudian setelah itu diaplikasikan ke diri kita. Ya kan seperti itu. Kalau seandainya dimaknainya hanya belajar dalam kelas belum tentu juga. Belajarnya karena kalau di orang Minang alam tak gampang jadi guru. Iya. Di mana saja bisa belajar ya. Di mana saja bisa belajar. Jadi proses pembelajaran itulah yang akan membuat kita saya masih kurang di sini nih, harus diperbaiki. Kalau dalam akademik saya masih kurang, mungkin harus tingkatkan lagi pelajarannya. Itu yang kedua. Pertama tadi ada self awareness. Yang kedua tahu diri. Nah, yang kedua tadi ada belajar, yang ketiga? Yang kedua ada belajar, yang ketiga teman-teman yang siswa khususnya kalau udah tahu dirinya, udah mencoba belajar dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa karena keputusasaan itu adalah ujung dari usaha. Pasti akan dihadapkan dengan keputusasaan kalau nggak berhasil. Oke, benar-benar. Nah, kita udah usaha nih, dihadapkan dengan kegagalan. Putus asa atau tidak? Milih putus asa atau bangkit lagi? Benar, Bang. Itu. Dan Allah pun juga mengatakan dalam Al-Baqarah ya, Bang, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Allah itu tidak akan memberikan kamu sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Dan Allah juga sudah berjanji dua hal. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ada kemudahan. Allah mengatakan itu dua kali. Luar biasa ini tips dari Bang Al tentang tips dari pesan buat adik-adik dari Bang Al. Yang pertama harus self awareness dulu, tahu diri. Bagaimana diri kita sendiri itu kita yang tahu ya, Bang. Kita yang tahu. Benar. Terus yang kedua harus belajar. Belajar. Banyak baca buku. Jangan mau berhenti untuk belajar. Jangan mau berhenti untuk belajar. Makin diisi makin kalau padi ya, makin berisi makin merunduk dia. Itu dia. Nah, yang ketiga tadi jangan menyerah. Kenapa ini jangan menyerah ditekankan, Bang? Karena Bang, gue udah belajar, Bang. Gue udah ikut ini, udah ikut itu, tapi kok nggak sesuai juga kok nggak dapat apa yang gue capai. Gue mau nyerah aja lah, Bang. Jangan menyerah lah. Kalau udah belajar itu capek loh, Bang. Capek. Nah, berarti jangan menyerah. Kita udah belajar nih, kita udah coba. Jangan menyerah. Coba lagi. Oke. Kegagalan yang tertunda lah istilahnya. Siap. Oke, ini luar biasa banget nih, Bang Al. Sobat Mansapa, mudah-mudahan Sobat Mansapa bisa mengambil pelajaran dari apa yang diceritakan sama Bang Al. Dari sekian banyak ceritanya, dari sekian banyak lika-liku perjalanan kampus, belajar, lika-liku hidup, bagaimana perjuangannya, itu mungkin bisa jadi cerita, bukan hanya cerita, tapi jadi motivasi buat teman-teman Sobat Mansapa, bagaimana Sobat Mansapa nanti setelah keluar dari Man 1 ini ya, Bang Al. Oke, Sobat Mansapa, nggak kerasa ini cerita kita udah panjang banget dan sangat seru banget. Ini sebenarnya pengen cerita lagi, tapi kita ada kegiatan lain juga ya, Bang. Ada LDK. Dan ini salah satu pengisi materi kita di LDK tahun ini di 2023, Bang Al Mahdi Saputra ini motivator terbaik ini yang kita punya nih di Man 1. Nah, buat teman-teman nanti yang mau follow Bang Al, mau cerita-cerita, ini kalau di follow ini pasti di follow back sama Bang Al. Kalau nggak di follow back bilang sama ini. Kalau nggak di follow back ya, awas ya. Pasti di follow back. Nanti follow aja. Nanti Instagramnya ada di bawah ini, aku cantumin. Dan juga buat teman-teman yang hobi streaming atau yang suka dengan podcast kita sudah tersedia di platform musik digital di Spotify, dan juga teman-teman juga bisa lihat podcast kita di YouTube channel Man 1 Kota Padang. Nah, jangan lupa buat share, komen, like dan subscribe channel YouTube Mansapa biar lebih berkembang dan bisa memberikan edukasi, informasi dan motivasi lagi buat teman-teman semuanya di kemudian hari. Nah, Bang Al, kita udah sampai di penghujung acara. Ini mohon maaf kalau ada kekurangan di sini, dan terima kasih sudah bermain, sudah berkunjung di podcast Man 1 Kota Padang. Sampai bertemu lagi Bang Al di kemudian hari. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing lagi di cerita lainnya. Oke? Siap. Oke, sip. Ini murid terbaik nih Bang ya. Oke, Sobat Mansapa, sampai di sini dulu podcast hari ini. Jangan lupa buat tonton podcast kita minggu depan dengan tamu-tamu spesial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.